Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Budi Prabowo selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi dan Administrasi kelas H. Perkenalkan, saya Alifia Nur Fadila dengan NPM 220420100021 dari kelompok 4 dengan materi yang berjudul mengenai lingkungan organisasi. Sebelum itu, apa sih definisi dari lingkungan organisasi? Jadi, lingkungan organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Lingkungan organisasi ini mempengaruhi makhluk hidup dengan berbagai cara. Kemudian, lingkungan organisasi ini juga terdiri dari berbagai elemen seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, teknologi, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan fisik. Tujuan dari lingkungan organisasi sendiri ada 3. Yang pertama, preventif dan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Jadi, agar perusahaan cepat beradaptasi terhadap perubahan tersebut, kemudian perusahaan tersebut harus mampu bertahan di tengah kondisi lingkungan yang sangat rumit. Yang kedua, penyedia kemampuan dalam menghadapi masalah dengan menjangkau masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan tersebut. Yang ketiga, menyelidiki masa depan dengan menyelidiki dari lingkungan organisasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan organisasi. Kemudian jenis-jenis dari lingkungan organisasi sendiri ada 2. Yang pertama, internal, berpengaruh atau memengaruhi organisasi secara langsung, contohnya seperti karyawan atau pegawai organisasi yang bersangkutan. Kemudian sistem organisasi dan peraturan-peraturan lainnya. Yang kedua, eksternal. Terdapat 2 macam. Yang pertama, berpengaruh secara langsung, contohnya seperti pusat, perundang-undangan, pemerintah pusat, organisasi pesaing, pemasok, dan konsumen. Yang kedua, berpengaruh secara tidak langsung, contohnya seperti kondisi politik, ekonomi sosial di negara kita, dan juga melemahnya nilai tukar mata uang kita dengan mata uang asing atau dolar, dan juga terorisme. Next, kemudian teori hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Yang pertama, teori kontingensi organisasi adalah pandangan mengenai bagaimana sebuah organisasi harus dikonfigurasi dan diatur agar dapat memenuhi tuntutan situasi yang berbeda. Ada 2 teori utama dalam teori kontingensi ini. Yang pertama, mekanistik, menekankan pada struktur dan sistem yang terstandarisasi dan teratur sebagai cara terbaik untuk mengatasi situasi yang stabil dan prediktif. Yang kedua, organik, menekankan pada adaptasi dan fleksibilitas sebagai cara terbaik untuk mengatasi situasi yang tidak stabil dan tidak prediktif. Kemudian yang kedua, teori ketergantungan sumber daya adalah suatu teori sosiologi yang menjelaskan bagaimana organisasi dan institusi mempengaruhi satu sama lain dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi dan juga bertahan hidup. Yang ketiga, teori institusional adalah suatu teori sosiologi yang berfokus pada bagaimana norma, nilai, dan praktik-praktik sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku organisasi dan individu, dan faktor-faktor dan analisis jaringan antar organisasi. Yang pertama ada lingkungan jauh. Lingkungan jauh di sini secara umum dapat merujuk pada daerah atau wilayah yang berjarak jauh dari tempat tinggal seseorang atau dari pusat kota atau peradaban itu sendiri. Ini faktor dari lingkungan jauh ada 7. Yang pertama, sosial, ekonomi, alam, budaya, teknologi, hukum, dan juga politik. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas produksi, manufaktur, dan perdagangan yang mencakup berbagai jenis fasilitas industri seperti pabrik, gudang, pusat distribusi, dan kantor yang terkait dengan aktivitas bisnis dan ekonomi. Juga mencakup infrastruktur yang mendukung aktivitas industri seperti jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara. Juga lingkungan industri ini memiliki hubungan yang erat dengan kompetitor-kompetitor dalam industri. Ada 4, yang pertama pemasok, kedua pendatang baru, ketiga pembeli, keempat substitusi. Di mana keempat ini dapat mengaruhi strategi dan juga kinerja perusahaan di dalamnya. Next, sekelompok organisasi bergerak dalam bidang atau industri tertentu, misalnya industri otomotif, di mana di antara mereka terjadi persaingan intensitas atau tingkat persaingan yang berbeda-beda antara industri satu dengan yang lain, biasanya berbentuk seperti monopoli, oligopoli, atau free market. Next, lingkungan operasi. Lingkungan operasi hanya memusatkan pada satu organisasi dan mencari ketertarikannya dengan organisasi-organisasi lain yang berhubungan secara langsung dengannya. Lingkungan ini meliputi elemen-elemen yang memengaruhi organisasi antara lain seperti pasar tenaga kerja, perbankan, pasar sumber daya material, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, peran administrasi dalam lingkungan organisasi ada 3. Yang pertama, pengenalan lingkungan, yaitu penyusunan berbagai rencana pendek, menengah, maupun panjang. Cara pandangnya seorang administrator organisasi melihat posisi organisasinya di tengah masyarakat, serta analisis terhadap strategi dan kebijakan. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan teori-teori lingkungan. Dengan menyeimbangkan sudut pandang teori lingkungan ini bersifat pasif maupun aktif, sehingga mampu untuk menempatkan organisasinya di posisi yang strategi di tengah lingkungannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.